Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di hari yang sangat indah ini, di Jumat Agung, di saat kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Pastikan saudara ada di tempat yang tepat, saudara duduk dengan baik, dan saudara bisa ikuti firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita lagi merayakan hari di mana Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum Yesus disalib, bahkan sesudah Yesus disalib, ada begitu banyak orang yang sudah mendahului Yesus disalib. Kita tahu salah satu hukuman salib adalah ketika seseorang dia hidup di bawah kutuk, maka hukumannya itu adalah salib. Sesudah dari Yesus ada begitu banyak orang juga yang disalib. Mereka disalib karena ketekunan mereka mengikut Tuhan. Maka ada begitu banyak orang yang disalib. Tapi ada perbedaan antara Yesus disalib dengan mereka. Mereka disalib karena hidup mereka. Tetapi Yesus disalib untuk kepentingan kita semua. Ini yang membedakan penyaliban Tuhan dengan penyaliban orang-orang yang lain. Itu sebabnya di hari yang sangat berbahagia ini, saya ingin khotbah tentang kuasa dari salib Yesus. Kuasa dari salib Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, dari penyaliban Tuhan itu maka ada beberapa peristiwa yang terjadi di penyaliban Tuhan. Dan itu adalah pesan-pesan untuk kita. Nah, kita lihat pesan-pesan dari salib. Kita lihat pesan yang pertama yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Matius pasal 27 ayat yang ke-46, firman Allah berkata begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu dalam Alkitab, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, mereka dapat dibedakan, tapi mereka tidak dapat dipisahkan. Tetapi dalam kisah ini, Bapa dan Roh Kudus meninggalkan Yesus. Dalam kisah ini, Yesus dalam keadaan sendirian. Padahal dalam kisah ini kita tahu bersama, Yesus lagi mengalami satu persoalan besar. Yesus lagi mengalami masalah besar. Yesus ada di bukit Golgota. Dia dalam keadaan disalib. Dia lagi bergumul dengan pergumulan yang luar biasa. Sebenarnya Yesus butuh penolong. Yesus butuh Bapa. Yesus butuh Roh Kudus di tengah pergumulan ini. Tapi ayat yang baru kita baca tadi ini adalah satu-satunya kisah bagaimana Bapa dan Roh Kudus meninggalkan Yesus. Sekarang jadi pertanyaan, saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa Bapa dan Roh Kudus meninggalkan Yesus? Kita tahu dalam peristiwa salib, kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6, ayat itu berkata begini, semua kesalahan kita, semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Kita tahu Yesus tidak berdosa, Yesus tidak ada cacat dan celah. Tapi Yesus dijadikan dosa. Karena apa? Semua dosa kita Yesus pikul dengan tujuan supaya kita bisa diselamatkan. Nah, pada waktu semua dosa kita dipikul oleh Yesus, kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan pada saat semua dosa dan pelanggaran kita dipikul oleh Yesus, pada saat itulah Yesus berada dalam keadaan kesendirian. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan ketika Yesus ada dalam pergumulan dan Yesus sendiri. Ketika Yesus mengalami sakit karena semua penyakit kita dia tanggung. Ketika Yesus mengalami penderitaan dan dia dalam keadaan sendiri. Justru di saat-saat yang sukar dan sulit, Yesus butuh teman, Yesus butuh penolong, dia butuh Bapa, dia butuh Roh Kudus. Tetapi ada pesan untuk kita. Salah satu pesan di salib yang pertama pada hari ini adalah
akibat dosa, maka lihat, Yesus menjadi sendiri. Yesus ditinggalkan oleh Bapa dan Roh Kudus. Ini pesan untuk kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Hati-hati dengan dosa. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 berkata begini, ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa membuat tangan Tuhan itu tidak terjangkau, tidak bisa menjangkau kita. Dosa membuat telinga Tuhan itu tertutup pada kita. Dosa membuat Tuhan itu bersembunyi dalam hidup kita. Ini bahayanya dosa, ini ngerinya dosa, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya, kalau selama kita hidup benar, selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita bisa mengalami masalah. Tapi hati kita tidak pernah khawatir. Karena selama kita hidup benar, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk tolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Bahkan Tuhan itu tidak sembunyi, Dia ada bersama dengan kita. Itu sebabnya selama kita hidup benar, selama kita hidup berkenan, kita bisa alami pengalaman apa saja. Tapi selama kita hidup benar dan ada Tuhan bersama dengan kita, masalah itu bagi saya bukan masalah. Sebab selama ada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah masalah apapun itu, Dia bisa berubah jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi jangan kalau kita hidup dalam dosa. Beban sekecil apapun itu akan terasa berat. Pergumulan yang sederhana kita akan rasa susah. Kenapa? Sebab kita akan berjuang sendiri. Kita akan bergumul sendiri. Itu sebabnya pesan firman Tuhan untuk kita. Yesus ketika Dia ada di tengah-tengah pergumulan yang berat, Dia ada di salib, Dia sebenarnya butuh Bapa untuk memberikan kekuatan. Dia sebenarnya butuh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Tapi kali itu Dia ditinggalkan sendiri. Karena apa? Dosa. Ini pesan untuk kita. Mari bersama-sama kita hidup benar. Sebab ketika kita hidup benar, saya bilang tadi, waktu kita hidup benar dan Tuhan bersama dengan kita, masalah apapun boleh datang dalam hidup kita. Tapi masalah itu bukan masalah kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita ada dalam kekurangan, tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia jadi Jehovah Jireh. Dia sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ketika kita sakit, Dia jadi Yehova yang menyembuhkan kita. Ketika kita ada dalam pergumulan, Dia jadi Tuhan yang sanggup menciptakan jalan mujizat dalam hidup kita. Itu sebabnya hidup kita jadi ringan. Selama kita hidup benar dan Tuhan ada bersama kita, ringan kita. Tapi jangan sampai kita ada dalam dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, penderitaan, pergumulan, penyakit yang sebenarnya hanya sederhana, tapi betapa ngeri hidup kita, takut hidup kita. Karena apa? Kita rasa sendiri. Kiranya pesan salib yang kita sudah dengar pada hari ini, Yesus ditinggalkan Bapa, Yesus ditinggalkan Roh Kudus, karena semua dosa ditimpakan dalam hidupnya. Kiranya ini pesan untuk kita lewat perayaan Paskah. Mari kita hidup benar. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya kapan kita sakit, kita tidak akan pernah takut dengan penyakit. Karena ada Tuhan penyembuh bersama dengan kita. Kapan kita ada masalah, kita tidak pernah akan hidup tertekan dengan masalah. Sebab seruan kita akan didengar oleh Tuhan. Kapan kita butuh pertolongan Tuhan, kita tidak takut. Karena apa? Tangan Tuhan begitu dekat untuk menjangkau hidup kita. Itu sebabnya pesan Paskah, pesan salib untuk kita semua yang pertama, hati-hati dengan dosa, tapi biarlah kita hidup benar. Kemudian kita akan lihat pesan salib yang kedua,
Yang saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23, kita baca mulai ayat yang ke-33 sampai ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 34. Saya bacakan untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah berkata begini, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Perhatikan ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa yang terjadi di balik salib yang kedua, pesan salib yang kedua, terdengar suara pengampunan. Saudara-saudara, dosa itu mengandung hukuman, tetapi salib itu membawa pengampunan. Salah satu berita yang paling indah yang terdengar ketika Yesus ada di salib adalah Dia lepaskan pengampunan bukan hanya untuk satu orang. Yesus lepaskan pengampunan bukan hanya untuk dua orang. Yesus melepaskan pengampunan bukan hanya untuk satu bangsa, tapi Yesus melepaskan pengampunan untuk semua orang. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 1 ayat 18. Ayat itu berkata begini, sekalipun dosa kita merah seperti kermisi. Warna kermisi itu merah tua, tapi Tuhan bilang itu akan jadi putih seperti salju. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, dia akan jadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Sehebat apapun dosa kita, sejahat apapun seseorang, ada suara yang terdengar di salib, yaitu suara pengampunan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya suara ini bisa didengar oleh kita semua. Sehebat apapun dosa kita, sekuat apapun pelanggaran kita, Tuhan sanggup sucikan dosa kita, karena kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Salah satu keberhasilan dari iblis adalah dia menuduh kita, dia serang, dia bicara di telinga kita, dan dia berkata, oh, dosa kamu tidak bisa diampuni, kamu tidak layak, dosa kamu sangat jahat, Tuhan tidak sanggup ampuni. Tapi saya mau bilang kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini, semerah apapun dosa kita, itu akan disucikan seperti salju. Mungkin ada di antara kita yang lagi dengar khotbah ini, saudara merasa tertekan karena mungkin Anda jatuh dalam dosa. Saya mau bawa berita suara dari salib, Tuhan ampuni dosa Anda. Mungkin ada di antara Anda yang tiba-tiba Anda jatuh dengan dosa narkoba, dan Anda merasa bahwa Anda telah menjadi sampah dari masyarakat, sehingga Anda merasa tidak berlayak lagi. Anda mulai tidak punya gairah untuk datang ke gereja. Anda merasa tertuduh untuk tidak berani mendekat kepada Tuhan. Saya mau bawa suara dari salib, Tuhan mau ampuni dosa Anda. Sekalipun Anda seorang narkoba, sekalipun Anda seorang pembunuh, sekalipun Anda seorang yang suka berbuat kejahatan, dan Anda bisa jadi menjadi sampah masyarakat, Anda ditolak oleh begitu banyak orang, tapi ada satu tangan yang siap menyambut Anda, dan dia sanggup untuk mengampuni dosa Anda. Namanya adalah Yesus. Tidak ada satu dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni, terkecuali dicatat dalam Alkitab, kalau kita menghujat Roh Kudus, dosa kita tidak bisa diampuni. Kemudian kalau kita tidak lepaskan pengampunan pada orang lain, dosa kita juga tidak diampuni. Dan ada dosa ketiga yang Tuhan tidak bisa ampuni, adalah kalau kita simpan kesalahan dan kita tidak akui. Tapi selama kita mengakui dosa kita, tidak ada satu dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Semua dosa bisa Tuhan ampuni, supaya kita bisa ada di kerajaan yang kekal. Puji Tuhan. Kita lihat, kita dengar berita yang ketiga dari salib. Suara pesan yang ketiga dari salib masih Lukas pasal yang ke-23. Sekarang kita lihat ayat yang ke-43.
Lukas 23 ayat 43, firman Allah berkata begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berita ketiga yang kita dengar, suara yang berkumandang dari salib adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan setiap orang yang bertobat tinggalkan hidup yang lama dan dia terima Tuhan secara pribadi, seperti salah seorang penjahat yang ada di samping dari Yesus. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Firdaus adalah satu tempat bagi orang yang bertobat. Firdaus adalah tempat di mana orang yang menerima Tuhan. Firdaus adalah tempat di mana orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya ayat ini pengalaman dari seorang penjahat yang ada di samping Yesus. Itu adalah pesan untuk kita semua. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, kalau kita bertobat, tinggalkan hidup yang lama dan menerima Tuhan secara pribadi, maka ada Firdaus yang tersedia dalam hidup kita. Salah satu yang orang takut kalau mati, saudara-saudara, kalau mati itu mau kemana? Sebab orang mengerti Alkitab atau tidak mengerti Alkitab, semua orang tahu bahwa neraka itu mengerikan. Neraka itu adalah api yang akan membakar setiap orang yang masuk ke dalamnya. Dan api itu kekal, satu penghukuman yang kekal. Tapi Tuhan siapkan kita sorga, Tuhan siapkan Firdaus bagi kita yang percaya, bertobat dan menerima Tuhan. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, salah satu pesan dari salib adalah apa yang dialami oleh salah seorang penjahat, sekalipun penjahat, tapi kalau dia bisa berubah hidupnya, dia bisa percaya kepada Tuhan, dia bisa tinggalkan hidup yang lama dan terima Tuhan secara pribadi, ada Firdaus. Hari-hari ini saudara, begitu banyak orang yang mati. Mati karena sakit, mati karena celaka, mati karena masalah, mati karena begitu banyak hal. Dan satu hal yang pasti, saya tidak menghakimi, tapi kalau kita lihat Alkitab, kalau seseorang mati dia belum terima Tuhan, mati tanpa pertobatan, mati dia belum menerima Tuhan secara pribadi, ada neraka yang kekal. Itu sebabnya ada pesan dari salib. Apa yang menjadi pengalaman dari seorang yang ada di samping Yesus? Dia dalam keadaan penjahat, dia dalam mengalami penghukuman bersama dengan Yesus, tapi disalib dia menyatakan diri bahwa dia percaya kepada Tuhan. Disalib dia sadar bahwa hidupnya berdosa, dia bertobat disalib, dan disalib dia terima Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya Tuhan kasih berita di balik dari suara salib. Setiap orang yang sama seperti penjahat ini, dia bisa percaya pada Tuhan, dia bisa terima Tuhan secara pribadi, dan dia bisa bertobat tinggalkan hidup yang lama. Ada Firdaus bagi orang itu. Saya mau bawa suara ini untuk kita semua. Setiap kita yang sudah terima Tuhan, pegang Tuhan secara pribadi. Setiap kita yang sudah terima Tuhan, tetap hidup benar sepanjang hidup kita. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan mati, saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita sudah terima Tuhan secara pribadi, kapan kita mati, kematian itu adalah jembatan yang akan membawa kita dari dunia ini ke sorga. Itu sebabnya terima Tuhan secara pribadi, tinggalkan hidup yang lama, dan sekali percaya, tetap percaya. Itu pesan yang ketiga. Kita lihat pesan yang keempat dari salib. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima berkata begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salah satu suara dari salib, berita pesan dari salib adalah oleh bilur-bilur Yesus semua sakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan.
Saudara-saudara, kita tahu dalam kisah penyaliban Yesus, tubuh Yesus itu dihancurkan. Menurut tradisi budaya orang Romawi, mereka punya cambuk. Satu cambuk itu dia ada 3 cabang. Dan tiap cabang itu ada 3 duri. Jadi bayangkan, di satu cabang itu ada 3 duri. Berarti kalau ada 3 cabang, ada 9 duri. Yesus itu dia dicambuk 40 kali. Jadi 40 kali 9 itu 360 luka yang ada di tubuh Yesus. Ditambah dengan 5 luka Yesus, 2 di kaki, 2 di tangan, 1 di lambung. Ada 365 luka Yesus. Bukankah dalam 1 tahun ada 365 hari? Ini artinya apa? Tiap hari tersedia luka untuk kita. Tiap hari tersedia bilur Yesus untuk apa? Kesembuhan kita. Pesan dari salib adalah setiap penyakit telah tersedia mujizat kesembuhan. Tugas kita, bagian kita datang kepada Tuhan dan alami mujizat kesembuhan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua luka Yesus itu adalah bilur Yesus. Semua luka Yesus itu adalah harga yang Yesus bayar untuk menyembuhkan semua penyakit kita. Itu sebabnya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua sakit bisa disembuhkan. Itu sebabnya saya sampai hari ini masih percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Semua bisa. Ini berita dari salib. Ini suara dari balik salib. Setiap hari tersedia mujizat kesembuhan untuk kita. Apalagi hari-hari ini ada wabah terjadi di mana-mana. Datang pada salib dan alamilah mujizat itu. Saya percaya ada begitu banyak orang yang berdoa bagi mereka yang mengalami sakit. Dan salah satu mujizat kesembuhan yang dialami oleh mereka yang sakit, karena ada doa-doa dari begitu banyak orang supaya mujizat terjadi. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar firman ini, Anda lagi sakit. Saya mau bawa berita untuk Anda. Terima mujizat itu di Jumat Agung ini dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan secara pribadi di dalam nama Yesus. Selama kita ada di dalam Yesus dan selama kita percaya pada mujizat kesembuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Dan Tuhan tidak bersembunyi dengan kita. Mujizatnya selalu nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita lihat yang kelima, yang terakhir, pesan dari salib yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat yang ke-28 berkata begini. Kita lihat ayat firman Allah itu. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 berkata begini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudahlah genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Pesan dibalik dari salib adalah setelah Tuhan selesai menjalankan tugasnya di atas kayu salib, salah satu kata-kata terakhir dari Yesus, dia berkata, aku haus. Apa yang dimaksud dengan aku haus? Kalau kita hubungkan dengan Yohanes pasal 4, satu ketika Yesus datang, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yesus bilang ke perempuan Samaria, aku haus, beri aku minum. Kita tahu dalam kisah itu terjadi dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Para murid mendengar bahwa Yesus haus, maka mereka pergi ke kota membeli makanan dan memberikan minuman. Tetapi sebenarnya Yesus bukan haus akan makanan. Yesus bukan lapar akan makanan. Yesus bukan haus akan minuman. Tapi Yesus haus akan penyembahan. Setelah Yesus tebus kita dari dosa, dia selesaikan karya penebusan. Sekarang dia berkata, aku haus. Tuhan rindu penyembahan. Tuhan rindu pujian kepada kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang dapat memuaskan Tuhan selain kita memuji dan menyembah Dia. Sebab kitab Wahyu, kalau kita baca dalam kitab Wahyu,
Kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat 11 berkata begini, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu." Bahasa Inggris dia pakai "for thy pleasure", dan untuk kesenangan-Mu semua itu ada dan diciptakan. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk apa? Untuk kesenangannya. Dan salah satu yang menyenangkan hati Tuhan dalam ayat ini adalah pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan, saudara-saudara, dia sanggup untuk memuaskan Yesus yang haus. Itu sebabnya biar sepanjang hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Sepanjang hidup kita kiranya ketika kita memasuki masa-masa sulit, jangan pernah bersungut. Apapun yang kita alami, biarlah kita selalu keluar kata-kata syukur dalam mulut kita. Apa saja sepanjang hari, sepanjang hidup kita, biar kita selalu memuji Tuhan. Biar hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita itu adalah menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya penuhi hidup kita, penuhi mulut kita dengan ucapan syukur. Penuhi mulut kita dengan pujian. Penuhi mulut kita dengan penyembahan. Sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak gila dengan pujian. Sebenarnya ketika kita memuji Tuhan menurut Mazmur 22 ayat 4, ketika kita memuji Tuhan, Allah bertahta di atas pujian. Sebenarnya pujian kita itu memberikan keuntungan untuk kita. Sebab ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sama seperti pesan yang pertama, kalau Tuhan hadir dan Tuhan bersama-sama dengan kita karena kita memuji Tuhan, kapan kita kekurangan? Kekurangan itu tidak akan menakutkan kita. Waktu dia hadir, dia jadi Jehovah Yireh yang akan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Waktu kita memuji Tuhan dan Allah hadir, dia akan ubah sakit itu jadi sembuh. Waktu Tuhan hadir, Tuhan akan mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Tuhan akan mengubah semua hal yang negatif itu jadi positif karena dia hadir. Sebenarnya ketika kita bersyukur, ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, itu memuaskan Tuhan. Tapi sebenarnya juga itu memberikan keuntungan pada kita. Itu sebabnya kiranya lewat firman Allah, pesan dari Paskah untuk kita hari ini, 5 pesan yang kita sudah dengar, kiranya itu jadi bekal untuk kita semua. Kita makin dekat dengan Tuhan dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk Paskah ini. Saya rindu berdoa untuk seberapa banyak kita yang bisa mendengar suara firman Allah pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang terbaik, kami bersyukur lagi untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami berterima kasih untuk karya salib yang hebat dan luar biasa. Kami berterima kasih karena ketika Engkau mati, ada banyak hal yang Engkau sudah kerjakan ketika Engkau ada di salib. Dan semua yang Engkau perbuat itu memberikan keuntungan bagi kami. Hari ini kami berdoa di hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Kami berdoa kepadamu, setiap pemirsa yang menyaksikan firman Allah ini, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa semua kebutuhan, keperluan dari umatmu yang menyaksikan, yang mendengar firman Allah, Engkau adalah jawaban bagi semua kebutuhan mereka. Karena kami tahu ketika Engkau mati di salib, Engkau sudah bayar semua lunas dan sudah selesai. Semua itu untuk kepentingan kami. Jadi doa kami, lawatan Tuhan terjadi. Ada hati-hati yang diubahkan. Ada hidup-hidup yang tidak punya pengharapan, terima pengharapan. Ada sakit-sakit yang sekarang mulai disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Ada orang yang punya masalah sekarang mulai terima jalan keluar. Karena kami punya Tuhan penebus yang agung dan luar biasa, yaitu Engkau,
Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan berkat bagi semua yang dengar firman Allah ini. Dan kami percaya kuasa firman adalah kuasa yang sanggup melakukan apa saja. Dan setiap yang percaya akan terima mujizat. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua di hari Paskah kematian Tuhan Yesus ini. Kita bertumbuh makin dekat dengan Tuhan, bertumbuh makin mengasihi Tuhan, dan Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.